disiagakan di Gereja HKBP Jambi pada saat ibadah Jumat Agung. Sebanyak 15.465 orang dalam program Keluarga Harapan akan mendapatkan bantuan beras selama 3 bulan. Polda Jambi imbau masyarakat agar tetap waspada terhadap peredaran emas ilegal jelang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 7 April 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Farah Modina dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Jemaat Gereja HKBP Kota Jambi menggelar ibadah Jumat Agung dalam rangka memperingati wafatnya Yesus Kristus. Dan kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut dihadiri oleh ratusan jemaat umat Kristiani. Jemaat Gereja HKBP Jambi gelar ibadah Jumat Agung dalam rangka memperingati wafatnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih pada Jumat 7 April 2023. Kegiatan yang berlangsung secara hikmat tersebut dihadiri ratusan jamaah dari umat Kristiani. Jumat Agung merupakan salah satu dari 3 hari suci bagi umat Kristiani dalam memperingati wafatnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Selain Jumat Agung, umat Kristiani turut melaksanakan Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah. Pimpinan Jemaat Gereja HKBP Resort Jambi, Pendeta E. Aritonang, mengatakan pada kegiatan ini para jemaat menjalani ibadah secara antusias dan dihadiri langsung ratusan jemaah umat Kristiani. Pada Jumat Agung tahun ini, Pendeta E. Aritonang mengharapkan dapat saling melengkapi antara umat beragama, saling mendoakan, dan damai yang terus menyertai. Puji Tuhan berjalan dengan baik dan warga jemaat pun kehadirannya memang sangat antusias. Apa aja ini yang dilaksanakan hari ini, Pak? Hari ini cuma ibadah minggu, memang ada perubahan jam minggunya, waktu minggunya, karena biasanya setiap minggu. Pada kegiatan ini, petugas gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi ibadah. Hal ini guna memastikan proses peribadatan dapat berjalan lancar dan aman. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, perayaan dan peringatan Jumat Agung di sejumlah gereja dalam Kabupaten Bungo berjalan aman dan kondusif. Polres Bungo menurunkan 143 personel untuk mengamankan gereja. Pada perayaan Jumat Agung, Polres Bungo turun melakukan pengamanan di sejumlah gereja yang ada di Kabupaten Bungo. Kegiatan pengamanan gereja dalam rangka Hari Raya Paskah memperingati wafatnya Isa Al-Masih bagi umat Kristen di Kabupaten Bungo. Sebanyak 143 personel jajaran Polres Bungo disiagakan untuk melakukan pengamanan gereja-gereja di kota Muara Bungo. Perwira Pengendali Padal Polres Bungo Ibda Erwan mengatakan, pihak Polres Bungo menurunkan personel dari jajaran Polres hingga Polsek dengan tujuan pengamanan Jumat Agung di gereja-gereja. Dan ini merupakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya umat Nasrani yang sedang melaksanakan ibadah. Selain itu, untuk mencegah gangguan Kamtibmas di sekitar lingkungan gereja. Oke, jadi untuk pengamanan Jumat Agung ini, dari Polres Bungo menurunkan 143 personil untuk di beberapa gereja di Kabupaten Bungo. Khususnya untuk di gereja HKBP ini, 7 personil yang diturunkan. Kalau untuk kondisi Kamtibmas sendiri gimana, Bang, untuk saat ini, Bang? Untuk saat ini sementara situasi Kamtibmas masih dalam keadaan aman dan kondusif. Jadi himbauan untuk masyarakat kita sendiri, Bang, gimana untuk kondisi hari ini? Himbauan untuk masyarakat sekitar sini agar kita saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama. Salah seorang jemaat gereja HKBP Donggala mengatakan, hari ini umat Kristiani melaksanakan ibadah Jumat Agung. Peristiwa Jumat Agung ritus dalam Katolik yakni penghormatan terhadap salib suci Kristus. Jemaat juga mengucapkan terima kasih pada pihak keamanan telah membantu jalannya proses kegiatan Jumat Agung di gereja HKBP ini. Ya ginilah, Mas, kalau hari Minggu Jumat Agung kayak ginilah caranya. Tapi nanti jam 2 ada lagi hari
Belum naberian namanya. Jadi harapan kita Pak, sebagai jemaat apa harapan kita ke depannya Pak? Ya, semoga kita sehat-sehat, bisa terkabul apa yang kita cita-citakan itu. Kegiatan ibadah Jumat Agung umat Kristiani di Gereja HKBP Muara Bungo berjalan dengan aman dan kondusif. Pihak Polres Bungo terus memantau dan menelusuri setiap sudut gereja guna memastikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Tingginya kebutuhan gas 3 kg di masyarakat selama bulan suci Ramadan kali ini membuat Diskoperindak melakukan antisipasi dengan melakukan operasi gas. Bahkan 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti, pihak Diskoperindak akan kembali melakukan operasi gas 3 kg ini. Kebutuhan gas 3 kg di kota Kuala Tungkal sangat tinggi jika dibandingkan dengan gas 5,5 kg dan 12 kg. Kondisi ini menyebabkan hampir semua pangkalan gas 3 kg selalu dipenuhi masyarakat yang antre untuk membeli gas 3 kg saat masuk pangkalan. Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjab Barat Marhalim mengatakan, selama Ramadan, distribusi gas di sejumlah pangkalan masih relatif normal. Sebab pihak pangkalan gas tetap mengikuti aturan yang ada dalam mendistribusikan gas kepada masyarakat. Bahkan Diskoperindak akan tetap melaksanakan operasi pasar khusus gas 3 kg jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan operasi pasar di wilayah Tanjung Jabung Barat dan sudah kita jadwalkan. Dan menjelang Ramadan kemarin sudah 3 kecamatan kita laksanakan, yaitu di Kecamatan Ilir, Bramitam, dan Betara. Nanti kecamatan lain juga akan menyusul sesuai dengan jadwal yang kita susun. Untuk jelang Lebarannya ada juga nanti OP gas. Menjelang Lebaran ada, itu diperkirakan sekitar tanggal 17-an, 17 April 2023, menjelang itu. Pada intinya kalau untuk pasokan, kalau gas-gas 3 kilo ini aman ada ya kalau untuk Kalau untuk sementara pasokan gas insya Allah aman. Kita juga kemarin melalui SDA atau Kabak Sumber Daya Alam bersurat ke Pertamina ya untuk penambahan pasokan. Diskoperindak juga menegaskan kepada pangkalan gas yang ada di Tanjab Barat diminta tetap mengikuti aturan yang berlaku, tetap melayani masyarakat sekitar pangkalan dengan harapan kebutuhan gas 3 kg tersedia dan tercukupi, terlebih selama bulan suci Ramadan. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, mengantisipasi kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg jelang Idul Fitri, Pemkab Batanghari berencana melakukan operasi pasar. Saat ini proses usulan masih disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jambi. Upaya mengantisipasi kelangkaan terhadap gas LPG subsidi 3 kg, Pemkab Batanghari berencana melakukan gelar operasi pasar. Saat ini usulan pun telah disampaikan Pemkab kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat ditindaklanjuti ke Pertamina. Kepala Bagian Perekonomian Setda Batanghari Hayatul Islami mengatakan, jika usulan tersebut dapat terrealisasi, maka giat operasi pasar ditargetkan dapat terlaksana pada H-7 Lebaran. Nantinya setiap masyarakat yang melakukan penukaran tabung gas LPG 3 kg akan dibatasi dengan jumlah maksimal 2 tabung. Nilai jual operasi pasar isi ulang tabung gas LPG 3 kg menyesuaikan dengan harga eceran tertinggi atau HET Rp18.000 per tabung. Ya, untuk itu kita juga sekarang lagi koordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengupayakan operasi pasar. Seberapa nanti disediakan itu nanti akan kita coba salurkan kepada masyarakat. Kalau harapan kita pemerintahan daerah, karena kita adalah kecamatan, kita berharap setiap kecamatan ada operasi itu. Hayatul Islami berharap Pertamina dapat memaksimalkan jumlah kebutuhan gas LPG pada operasi pasar, agar pemerintah dapat melakukan giat ini secara merata di 8 kecamatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sebanyak 15.465 orang PKH di Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan bantuan sembako berupa beras selama 3 bulan ini. Bantuan tersebut dalam rangka pengendalian inflasi daerah di tengah tingginya harga beras di pasaran.
Pada program bantuan Badan Pangan Nasional ada 15.465 orang yang tergabung dalam PKH atau Program Keluarga Harapan yang mendapatkan bantuan sembako berupa beras. Bantuan ini berlangsung selama 3 bulan. Dalam 1 bulan, masing-masing PKH mendapatkan bantuan sebanyak 10 kg beras. Kadis Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan, penyaluran untuk bulan Maret akan direalisasikan pada pekan kedua bulan April, sedangkan bantuan untuk bulan April akan disalurkan setelah Lebaran Idul Fitri. Sementara untuk bantuan ketiga disalurkan pada bulan Mei. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Perum Bulog Jambi yang membagikan langsung ke penerima di kantor desa dan kelurahan yang ada. Akan segera dilaksanakan karena apa? SK dari yang mendapatkan bantuan itu dari Badan Pangan Nasional langsung, koordinasi dengan datanya itu dari Kementerian Sosial. Itu sudah ada di pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan yang penerima ini adalah yang mendapatkan bantuan PKH di setiap kabupaten kota. Bantuan beras dari Badan Pangan Nasional ini bertujuan untuk mengatasi krisis pangan dan mengendalikan inflasi yang disebabkan harga pangan yang tinggi. Diharapkan dengan bantuan tersebut harga pangan terutama beras di pasaran bisa kembali turun di harga normal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya, momen bulan suci Ramadan dimanfaatkan umat muslim untuk beribadah dan mencari berkah sebanyak-banyaknya. Hal ini pun dilakukan jajaran Polsek Tabir Selatan dengan membagikan sembako bantuan kemanusiaan untuk negeri. Momen bulan suci Ramadan dimanfaatkan jajaran Polsek Tabir Selatan untuk mencari berkah. Berbagai kegiatan dilakukan oleh jajaran Polsek Tabir Selatan, mulai dari safari Ramadan hingga membagikan sembako bagi warga kurang mampu. Jajaran Polsek Tabir Selatan langsung mendatangi warga kurang mampu dengan membawa paket sembako yang berisi beras, susu, gula pasir, teh, minyak goreng, sirup, mie instan, dan lainnya. Melalui pembagian paket sembako ini, diharapkan dapat meringankan beban keluarga. Kegiatan Polsek Tabir Selatan selama bulan Ramadan salah satunya yaitu memberikan bantuan kemanusiaan untuk negeri. Dan pada hari ini kami telah berkunjung ke beberapa tempat menyerahkan bantuan tersebut kepada warga yang membutuhkan. Kapolsek Tabir Selatan Ibtu Fajar Nugroho mengatakan banyak pengalaman yang didapat saat membagikan sembako, seperti warga yang menanyakan kondisi Kapolda Jambi. Warga sangat empati dengan kecelakaan heli rombongan Kapolda Jambi dan warga berdoa semoga semua sehat walafiat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Disperindak Bungo dan juga Bepom Jambi melakukan uji sampling sebanyak 31 jajanan takjil bebas dari zat berbahaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pihak kepolisian minta kepada masyarakat agar terus mewaspadai peredaran emas ilegal dan emas palsu. Karena saat ini gempuran emas ilegal dan palsu semakin meningkat seiring dengan tingginya permintaan emas di pasaran. Transaksi jual beli emas jelang Idul Fitri biasanya meningkat. Emas menjadi salah satu hiasan yang banyak digunakan masyarakat saat perayaan Idul Fitri. Selain itu, Polda Jambi juga baru menggagalkan peredaran emas ilegal. Sebanyak 3,6 kg emas hasil peti disita dari 4 orang pelaku di kawasan desa Kuamangkuning, Kabupaten Bungo. Emas itu akan dikirim ke Provinsi Sumatera Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori, minta masyarakat agar waspada terhadap peredaran emas ilegal dan palsu. Untuk meyakinkan konsumennya, biasanya pihak toko melengkapi emas palsu dan ilegal dengan dokumen yang palsu. Karena itu, warga diminta untuk jeli dan teliti saat bertransaksi jual beli emas. Jadi yang tidak untuk kemungkinan, mungkin karena kebutuhan menjelang Lebaran, tentu pembelian mungkin
perhiasan mungkin bisa aja meningkat, ya. Nah, ini bisa terjadi, dan juga terkait masalah kebutuhan material, ya, kebutuhan uang untuk menghadapi Lebaran. Sementara terkait kasus emas ilegal yang diamankan tersebut, polisi masih menyelidiki dan mengembangkan kasusnya. Keempat tersangka berinisial I, N, JR, dan GB masih menjalani pemeriksaan di Polda Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jamin keamanan konsumen selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Disperindak dan Bepom melakukan uji sampling jajanan takjil di Kabupaten Bungo. Hasil uji lab takjil di Bungo dinyatakan bahwa bebas dari zat berbahaya. Pangan siap saji untuk berbuka puasa menjadi salah satu target pemeriksaan Dinkes Bungo serta BPOM Jambi di lokasi Pasar Beduk. Pemeriksaan dilakukan dengan cara sampling dan uji bahan berbahaya yang dilakukan di mobil lab yang telah disediakan dari BPOM Jambi. Pengambilan sampling dilakukan dengan cara acak bagi penjual takjil. Sebanyak 31 jajanan takjil di seputaran Pasar Beduk diambil sebagai sampling. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Safarudin Matondang mengatakan pemeriksaan terhadap jajanan pedagang takjil dilakukan oleh BPOM Provinsi Jambi dan didampingi Dinkes Bungo. Ini merupakan kegiatan rutin Dinkes Bungo bersama BPOM Jambi setiap bulan Ramadan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen agar pangan yang dijual selama Ramadan aman untuk dikonsumsi serta mengedukasi pedagang takjil terkait bahan zat berbahaya yang sering disalahgunakan dalam membuat takjil. Selain itu, Kepala BPOM Jambi Alexander mengatakan jika ditemukan pedagang yang menjual takjil mengandung zat-zat berbahaya, maka pihak BPOM akan melakukan pembinaan kepada pedagang agar mereka tahu mana zat-zat yang boleh dan tidak boleh dimasukkan dalam produk pangan olahan. Hari ini kami mendampingi Balai POM Bapak Alek, kemudian juga didampingi Perindakop dan juga Dinas Pasar. Kami melakukan pengecekan secara berkala, biasanya setiap tahun ini melakukan pemeriksaan jajanan pangan yang ada di Pasar Beduk, yang ada di Kabupaten Bungo, ada di dua lokasi, satu di lokasi resmi Pasar Beduk, kemudian yang di Sungai Pinang. Tentu kita juga dari Dinas Kesehatan sesuai dengan arahan dari Balai POM juga tetap melakukan pemantauan selama ini dalam pengawasan terhadap produksi industri rumah tangga. Pertama kami dari Balai Pengawas Obat dan Makanan, kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Bungo, Dinas Perindak Kabupaten Muara Bungo, kemudian Dinas Pasar Kabupaten Muara Bungo melakukan pengawasan terhadap pangan buka puasa yang beredar di wilayah Kabupaten Muara Bungo. Nah, kita sudah melakukan sampling terhadap 31 sampel ya. Di Pasar Semagor tadi ada 24 sampel, kemudian di jalan ini ada 7 sampel. Nah, hasil yang sudah keluar dari 24 sampel yang sudah kita uji di Pasar Semagor itu menunjukkan tidak ada satupun sampel pangan buka puasa yang positif. Misalnya positif formalin, borak, rodamin, metanil yellow, warna-warna seperti itu. Sementara itu dari 31 sampling jajanan takjil yang diuji, tidak ditemukan zat berbahaya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Saat ini ruas jalan lintas Sumatera yang berada di sepanjang wilayah Kabupaten Sarolangun jelang arus mudik Lebaran kali ini dalam kondisi yang rusak dan juga berlubang. Sementara di malam hari, Saudara, ruas jalan yang rusak ini minim penerangan. Menjelang arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah, kondisi jalan lintas Sumatera mulai dari perbatasan Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan hingga menuju Kota Sarolangun rusak dan berlobang. Kondisi lobang yang berada di badan dan bahu jalan bervariasi. Sementara di ruas jembatan lintas Sumatera di Desa Rantau Tenang serta jembatan Kota Sarolangun, kondisi jembatannya sangat memprihatinkan. Salah seorang warga Kota Sarolangun, Muhammad Nur, mengatakan kerusakan ruas jalan lintas Sumatera mulai dari perbatasan masuk di Kabupaten Muara Tara, Sumatera Selatan hingga ke Desa Lubuk Sepuh. Terdapat 3 titik kerusakan jalan yang berlobang. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.
Apalagi pengguna jalan yang tidak mengenal ruas jalan akan berakibat fatal. Kondisi ini diperparah jika malam hari, ruas jalan yang berlobang minim penerangan. Padahal jalan ini menjadi satu-satunya ruas jalan lintas Sumatera yang selalu ramai dipadati arus mudik dan arus balik lebaran. Dan ini Laluan ada beberapa titik, cuma lebih kecil, cukup berbahaya untuk kendaraan motor. Kalau itu tempat dan sudah terjadi beberapa kali ada dua mengalami kecelakaan di sana lubang-lubang. Kalau malam kita tidak nampak sama sekali karena lubang itu cukup dalam, cuman dalam keadaan gelap, tidak ada lampu jalan. Warga berharap pada pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan dan memasang lampu penerangan dan rambu-rambu agar pengguna jalan yang belum mengenal medan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara, aliran listrik ke perusahaan daerah air minum, unit Pulau Pandan dan unit Singkut diputus pihak PLN akibat tidak membayar tagihan listrik selama 1 bulan. Komisi 2 DPRD Sarolangun minta Pemkab dan PDAM mencarikan solusi agar aliran air ke masyarakat tidak terganggu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sarolangun menyayangkan sikap dan kinerja dari perusahaan daerah air minum Tirta Sako Batuah, Kabupaten Sarolangun yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terkait putusnya aliran listrik ke PDAM di unit Kecamatan Pulau Pandan dan Kecamatan Singkut, apalagi di saat bulan Ramadan, karena air menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Sarolangun Hermi mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dan keluhan dari masyarakat di Kecamatan Limun dan Kecamatan Singkut terkait putusnya aliran air PDAM ke rumah masyarakat. Dampak dari putusnya aliran listrik yang dilakukan pihak PLN. Hermi menjelaskan anggaran untuk pembayaran listrik di semua unit termasuk kantor PDAM sudah dianggarkan setiap bulan selama 1 tahun. Terkait pemutusan aliran listrik di unit PDAM, pihaknya akan segera memanggil Direktur PDAM dan Dewan Pengawas PDAM untuk meminta keterangan serta meminta PDAM mencari solusinya. Banyak permasalahan-permasalahan yang dari putusan harus kita selesaikan. Salah satunya masalah PDAM. Kami Komisi 2 sangat menyayangkan itu ada PDAM di mana-mana tempat diputus aliran dengan oleh PLN. Alasnya belum dibayar. Nah, seperti apa pengelolaan anggaran untuk pembayaran listrik? Kok sempat-sempatnya listrik di PDAM diputuskan. Apalagi sekarang bulan puasa. Jangan sampai kita pemerintahan daerah zolim dengan masyarakat sendiri. Karena air itu merupakan kebutuhan dasar bagi mereka. DPRD Sarolangun juga menyesalkan tindakan yang dilakukan PLN atas pemutusan arus listrik ke unit PDAM. Seharusnya pihak PLN juga memanggil PDAM sebelum melakukan pemutusan untuk menghindari dampak pencabutan aliran listrik di PDAM. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, identifikasi lahan di Desa Terjun Gajah milik kelompok Tani Hijau Permai versus Alo CS sempat memanas. Identifikasi dilakukan bersama tim terpadu konflik lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang juga terdiri dari Kesbampol, ATR BPN, Kejaksaan, dan Polhut Tanjung Jabung Barat. Identifikasi lahan seluas 310 hektar di Desa Terjun Gajah yang ditenggarai milik kelompok Tani Hijau Permai yang diketuai Bujang melawan Suwanto alias Alo, pengusaha sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berlangsung kondusif meski sebelumnya sempat memanas. Perwakilan petani Kemas Solihin mengatakan lahan yang sejak tahun 2015 yang lalu sudah dilakukan eksekusi. Penguasaan sebenarnya sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Mengingat ada 4 kali upaya hukum pihak Suwanto alias Alo melalui Turmuzi telah kalah dalam gugatan pengadilan sampai eksekusi. Pada tahapan peninjauan kembali tetap dimenangkan oleh kelompok tani. Ditegaskan Kemas Solihin, pihak Alo CS silahkan mengambil lahan sebanyak 274,5 hektar di lokasi yang telah ditunjukkan dalam gugatan mereka dan jangan mengganggu lahan para petani permai yang sudah jelas final atau inkrah di 310 hektar. Hasil hari ini sebenarnya kita sedikit kecewa karena harusnya selesai tuntas menunjukkan di mana lokasi lahan yang mereka klaim itu. Realnya lahan 310 ini sudah selesai eksekusi, jadi kita tetap di lokasi yang sudah dieksekusi itu. Kalau pihak lain silahkan dia mau upaya apa saja, yang jelas upaya hukum telah selesai mereka lakukan sampai tingkat PK pun mereka kalah. Jadi kalau urusan
proses hukum sudah selesai dengan proses eksekusi terakhir tahun 2015. Pendamping petani Rio Mahesa mengatakan dalam gugatannya, luas lahan 274,5 hektar tidak berada di lokasi objek yang saat ini dikuasai. Sementara batas-batas juga sangat berbeda dengan luasan 274,5 hektar sebagaimana yang diklaim oleh pihak ALO. Kita karena untuk proses kita harapkan selesai untuk hari ini, tapi ternyata dari pihak Timdu itu hari ini cuma untuk identifikasi lahan saja. Padahal harapan kami kita hari ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada. Kalau untuk bukti semuanya kita lengkap, dari putusan sampai dengan putusan PK yang terakhir kita punya semua. Itulah dasar kita untuk menduduki lahan ini. Pihak mereka setahu saya itu cuma ada keputusan batas mahkamah dan belum ada eksekusi, dan mulai dari batas-batasnya sudah jauh berbeda dari batas-batas punya kita semua. Kericuhan nyaris terjadi saat salah seorang dari pihak ALO CS mengatakan mempunyai lahan di atas lahan seluas 310 hektar ini. Padahal tanah ini sudah dilakukan eksekusi milik kelompok Tani Hijau Permai yang diketuai Bujang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi APBD tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi membuka rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan agenda penandatanganan fakta integritas penyusunan APBD tahun 2024. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memastikan pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai misi pertama Jambi Mantap, yakni memantapkan tata kelola pemerintah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur saat membuka rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi terkait perencanaan dan penganggaran APBD seprovinsi Jambi dengan agenda penandatanganan fakta integritas penyusunan APBD 2024 bebas korupsi. Wagub mengatakan rapat koordinasi ini menjadi salah satu upaya pada aspek pencegahan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan setiap pemerintah daerah. Pengawalan terhadap perencanaan dan penganggaran APBD juga ditargetkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Wagub menekankan, rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa menjadi langkah untuk meminimalisir potensi-potensi yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan program-program pembangunan. Masukan dan arahan yang menjadi rekomendasi KPK dapat memperkuat pemberantasan korupsi dengan penekanan pada aspek pencegahan. Dengan rakor ini kita semuanya baik provinsi, kabupaten, kota satu pemahaman, kemudian satu sepakat, satu visi, satu misi untuk dapat melaksanakan ini. Sehingga tadi sudah juga akhirnya ditandatangani sebuah fakta kesepakatan integritas dan kita bersama berikrar. Itu ikrar kita semua itu bagaimana untuk melaksanakan, bagaimana penganggaran, bagaimana penyusunan penganggaran, melaksanakannya dan semuanya, dan kita menjauhi daripada hal-hal yang mengarah kepada korupsi, kemudian juga kolusi, juga nepotisme. Abdullah Sani berharap melalui penandatanganan fakta integritas penyusunan APBD 2024 bebas korupsi dapat semakin memantapkan komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Provinsi Jambi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPJ tahun anggaran 2022.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 yang sudah disampaikan pada 31 Maret lalu. Mengawali jawaban pemerintah Provinsi Jambi dalam sidang paripurna DPRD, Wagub mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2022, PAD Provinsi Jambi sudah meningkat menjadi 45,53% dibandingkan tahun 2021 yang hanya 40,97%. Wagub menjelaskan program Dumisake yang difokuskan guna pemerataan pembangunan dan menurunkan kemiskinan sudah berjalan baik walaupun rata-rata terrealisasi pada triwulan terakhir karena membutuhkan beberapa perbaikan pada APBD perubahan. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi sudah menurun 7,62% dibandingkan September 2022 yang mencapai 7,67% akibat dampak kenaikan harga BBM. Perbaikan angka kemiskinan akan terus diupayakan dengan semakin membaiknya sektor ekonomi daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan tahun jamak pembangunan stadion, proses pembangunannya sudah dimulai sejak 9 Maret 2023 setelah ditandatangani kontrak pekerjaan. Sementara untuk Islamic Center, progres pembangunan fisiknya sudah mencapai 2,1%. Menjawab rekomendasi penutupan aktivitas angkutan batubara di Jalan Nasional oleh Komisi 5 DPR RI, Wagub menekankan pemerintah Provinsi Jambi saat ini dalam posisi menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi terus berusaha meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Jika dibandingkan tahun 2021, telah terjadi peningkatan yang cukup baik di mana proporsi PAD pada tahun 2021 berada pada 40,97%, meningkat menjadi 45,57% di tahun 2022 dan akan terus diupayakan peningkatannya di tahun-tahun mendatang. Abdullah Sani berharap tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi Dewan terhadap LKPJ tahun anggaran 2022 dapat menjawab pertanyaan maupun saran dan kritik yang disampaikan, sehingga selanjutnya menjadi bahan untuk percepatan pemajuan daerah. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan bantuan beras kepada warga RT 26 Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi. Wawako Maulana berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan mampu menstabilkan harga bahan pokok di bulan suci Ramadan ini. Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa beras yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana kepada warga RT 26 Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi pada Kamis kemarin. Bantuan beras tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat internal bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, setiap keluarga menerima bantuan 10 kg beras setiap bulan. Bantuan akan disalurkan selama 3 bulan pada periode Maret, April, dan Mei. Bantuan diberikan kepada masyarakat penerima program Keluarga Harapan PKH dan keluarga penerima bantuan pangan non-tunai BPNT. Ada 600 kepala keluarga lebih di Kelurahan Talangbakung yang menerima bantuan cadangan pangan pemerintah tersebut. Langsung Pak Kadis Sosial Kota Jambi, Pak Camat, Pak Lurah, dan tim menyerahkan bantuan pangan berupa beras 10 kg setiap bulan selama 3 bulan ke depan dari keluarga KPM semua mendapatkan. Di Kelurahan Talangbakung sekitar 600 lebih KPM yang mendapatkan dan hari ini harus selesai kita distribusikan. Begitu juga serentak di beberapa daerah lain. Kemarin kami sudah launching di Kelurahan Tanjung Sari. Wawako Maulana berharap bantuan tersebut memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Kota Jambi. Apalagi di bulan suci Ramadan, kebutuhan masyarakat meningkat drastis. Joko, TVRI Jambi, melaporkan.
Sementara Wakil Wali Kota Jambi Maulana secara langsung saudara menerima visitasi dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Visitasi ini merupakan tindak lanjut dari paparan Wali Kota Jambi yang masuk dalam nominasi 10 besar terbaik soal keterbukaan publik. Pemerintah Kota Jambi menerima kunjungan tim visitasi Monef Keterbukaan Publik dari Komisi Informasi Pusat. Visitasi merupakan tindak lanjut dari pemaparan Wali Kota Jambi Syarif Fasha yang masuk nominasi 10 besar terbaik terkait keterbukaan publik tahun 2023. Tim visitasi Komisi Informasi Pusat disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Visitasi dilakukan di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapeda Kota Jambi pada Kamis kemarin. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, visitasi tersebut bertujuan untuk melakukan pengecekan dan melihat fakta di lapangan terkait keterbukaan publik di pemerintah Kota Jambi. Maulana juga memaparkan titik penting dari kebijakan pimpinan hingga pelaksanaannya di organisasi perangkat daerah Pemkot Jambi terkait keterbukaan publik. Selain menjalin silaturahmi, visitasi Komisi Informasi Pusat itu juga dijadikan sebagai sarana informasi untuk perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi untuk lebih baik lagi. Kita mendapatkan 10 terbaik, sebuah prestasi dan apresiasi yang luar biasa, dan hari ini untuk tim Ibu Vici akan melihat fakta di lapangan dan kami sudah memaparkan kembali tentang titik-titik penting yang kami lakukan mulai dari kebijakan pimpinan sampai dengan pelaksanaan operasionalisasinya di lapangan yang berkaitan dengan keterbukaan, baik itu dari segi kebijakan regulasinya, dari segi biaya yang kita siapkan untuk mendukung program-program keterbukaan publik dan sarana prasarana yang kita miliki. Ada COC, ada mobilan publik, ada 112, dan banyak lagi kanal-kanal yang bisa diakses oleh masyarakat. Mudah-mudahan kunjungan ini di samping silaturahmi, program penilaian juga kami mendapatkan banyak informasi tentang apa yang harus kami perbaiki, karena kami juga menyadari masih ada tentu yang belum maksimal, kita akan maksimalkan. Wawako Maulana juga mengatakan Pemkot Jambi akan terus meningkatkan pelayanan dan keterbukaan publik, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana informasi agar bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pada momentum bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, PKP Al-Hidayah Jambi menggelar doa bersama. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut waktu libur bagi para santriwan dan santriwati. Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah milik pemerintah Provinsi Jambi menggelar doa bersama pada Kamis 6 April 2023. Kegiatan ini berlangsung di lapangan terbuka PKP Al-Hidayah ini untuk menjalin silaturahmi dan menggelar doa bersama dalam rangka bulan suci Ramadan. Sekaligus menyambut waktu libur para santri pada libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan diawali dengan pembacaan tahlil dan sambutan dari Direktur dan Karokesra Setda Provinsi Jambi. Direktur PKP Al-Hidayah Jambi Hasan Basri Hussein berpesan kepada santri-santriwati untuk dapat menjaga nama baik PKP Al-Hidayah dan menampilkan akhlakul karimah di tengah masyarakat. Kita berharap dengan berkumpulnya seluruh asatidzah, para pejabat dan santri di Al-Hidayah Sport Center ini, semoga doa-doa yang kita panjatkan pada malam hari ini langsung menembus 7 lapis langit. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, semoga semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat walafiat lahir dan batin, niat kita disucikan, batin kita ditenangkan, dan semua rencana yang sudah dilakukan oleh PKP Al-Hidayah semoga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karokesra Setda Provinsi Jambi Sulaiman berpesan kepada semua santri untuk dapat menghargai para guru dan diharapkan para santri untuk dapat meningkatkan kedisiplinan. Untuk para pimpinan, terutama para direktur, para wadir, para ustaz, para ustazah, yang seluruhnya dipanggil para guru, itu jagalah kekompakan. Jadi jaga kekompakan dan persatuan. Dengan persatuan dan kesatuan ini PKP Al-Hidayah memang betul-betul namanya Al-Hidayah adalah seorang petunjuk. Setelah berbuka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan sholat Isya dan Tarawih, serta witir bersama di lapangan PKP Al-Hidayah Jambi.
Saat ini ada 1.650 orang santri-santriwati PKP Al-Hidayah Jambi dan dalam waktu dekat PKP Al-Hidayah akan menghadirkan Abah Thoifur dan Syekh Ahmad Jaber untuk menyampaikan tausiah di PKP Al-Hidayah Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Kerinci Ade Rozal menghadiri acara pelepasan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2023. Bupati juga berharap saudara bahwa bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bupati Kerinci Ade Rozal menghadiri acara pelepasan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2023 yang berlangsung di lapangan kantor Camat Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Ade Rozal mengatakan, bantuan pangan beras ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas pangan serta menekan tingginya angka inflasi pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ini melalui Bulog Cabang Kerinci dilakukan penyaluran bantuan pangan nasional yang mana pemerintah bermaksud agar inflasi tidak terjadi apalagi menjelang Idul Fitri. Jadi pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat PKM menerima bantuan yaitu untuk Kabupaten Kerinci sekitar 20.850 orang penerima tersebar di 18 kecamatan dan setiap desa. Data-datanya diambil dari data Dinas Sosial yang memang diupdate terus ke Kementerian Sosial. Kepala Bulog Kantor Cabang Kerinci Zakaria Putra menjelaskan, untuk penyaluran bantuan dengan beras akan dilakukan sebanyak 3 alokasi atau 3 bulan. Dalam satu alokasi terdapat 20.850 penerima manfaat yang tersebar di setiap kecamatan dalam Kabupaten Kerinci. Setiap penerima bantuan pangan beras tahun 2023 akan mendapatkan sebanyak 10 kg beras. Laksanakan launching untuk bantuan pangan beras, yang mana ini penugasan Bulog dari Badan Pangan Nasional, di mana ini untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi beban penerima manfaat agar di menjelang Lebaran ini pengeluarannya lebih sedikit. Nah, ini kita lakukan sebanyak 3 alokasi atau 3 bulan, di mana satu alokasinya itu terdapat 20.850 penerima manfaat, di mana setiap penerima itu mendapatkan 10 kg beras. Acara tersebut ditutup dengan pengibasan bendera oleh Bupati Kerinci, didampingi Kepala Bulog Cabang Kerinci serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci. Sebagai tanda penyaluran bantuan pangan tingkat Kabupaten Kerinci resmi dimulai. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. 6 tahun pasca di PHK secara sepihak, sampai dengan saat ini ex-dosen Unaja belum menerima pesangon. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Jambi hari ini. Saudara, 6 tahun tidak mendapatkan pesangon setelah di PHK. 2 orang mantan dosen Unaja melapor ke Disnaker Trans Provinsi Jambi. Mereka minta pemerintah memberikan solusi agar pesangon 300 juta segera dibayarkan. 2 orang mantan dosen di Universitas Adiwangsa Jambi atau Unaja mengeluh saat diputus hubungan kerja PHK secara sepihak. Bahkan setelah di PHK sejak 2016 lalu, hingga kini belum mendapatkan pesangon dari Unaja. 2 mantan dosen Unaja yang di PHK tersebut Bejo Santoso dan Herlina, kemudian 1 orang cleaning service dan juru masak di Unaja. Bahkan mereka sudah menempuh jalur hukum hingga ke Mahkamah Agung. Hasil putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 lalu, pihak Unaja diminta untuk melunasi dan membayar pesangon. Namun hingga saat ini, uang pesangon masih belum dibayarkan. Kan kemarin karena tidak ada alasan daripada Stikes Prima ataupun Akbar Prima sampai kita mengadu ke DPR Kota. Karena tidak ada alasan pemutusan hubungan kerja sepihak. Karena di situ tidak ada peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3. Artinya tidak sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Stikes dan Akbar Prima Jambi. Artinya sekarang
Terkait hal tersebut, Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Bahari mengatakan pihaknya telah memfasilitasi kasus tersebut, namun belum ada titik temu meski sudah melewati jalur hukum. Dari kendala kita, memang kalau dilihat segi aturan ya ada perubahan. Kalau saat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang kerjaan tidak ada sanksi untuk perusahaan ataupun badan hukum yang tidak membayar pesangon. Namun kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, perusahaan yang tidak bayar pesangon ada sanksi, bahkan ada pidananya. Tapi pada saat kejadian ini terjadi ya, proses PHK di Stikes yang sekarang jadi Unaja, ketentuan tentang sanksi pidana itu, sanksi bagi perusahaan yang berpesangon belum ada, sehingga kita nggak bisa menggunakan sanksi itu tersebut. Bahari juga mengatakan pihaknya akan kembali mediasi dengan pihak Unaja, sehingga pesangon atau hak dari dosen yang di PHK dapat dibayarkan segera. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi musnahkan barang bukti sabu hasil dari sitaan 10 orang tersangka. Dan selain untuk bisa memberantas peredaran narkoba, hal tersebut juga untuk membuat jerah para pelakunya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi musnahkan 1,5 ons narkoba jenis sabu di kantor BNN Provinsi Jambi Kamis sore. Barang haram tersebut disita dari 10 orang tersangka selama 3 bulan terakhir. Barang bukti itu dimusnahkan dengan cara diblender dicampur cairan pembersih lantai dan deterjen. Selain disaksikan tersangka, pemusnahan ini juga disaksikan kuasa hukum tersangka. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan pemusnahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas para tersangka serta memberantas peredaran narkoba agar tidak kembali disalahgunakan. 6 LKN ya, 6 LKN yang statusnya sudah inkrah, sudah P21. Ya, dari 6 LKN ini total barang bukti yang kita musnahkan yaitu untuk sabu sebanyak 96,356 gram. Kemudian untuk ganja itu sebanyak 42,824 gram. Sedangkan ekstasi sebanyak 375,639 gram. Setelah diblender, barang bukti narkoba langsung dibuang ke pembuangan akhir. Sementara para pelaku ditahan di rutan BNNP Jambi untuk proses hukum. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, DPO sejak tahun 2019 Edoh, terpidana kasus korupsi pembangunan jalan di Dusun Cilodang, Kabupaten Bungo, diamankan. Terpidana yang juga merupakan mantan Kades tersebut diamankan tim tabur Kejaksaan Agung saat berada di tempat persembunyiannya. Tim tabur Kejaksaan Agung Kejagung menangkap Edoh, seorang terpidana kasus korupsi pembangunan jalan desa Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo tahun anggaran 2019. Edoh, terpidana korupsi dana desa, ditangkap di Jalan Karya Utama 1 Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis sore. Setibanya di Jambi, terpidana langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kejati Jambi. Kajari Bungo Fadilah mengatakan, Edoh Bindarta masuk dalam daftar pencarian orang DPO Kejari Bungo sejak proses penuntutan karena kabur pada tahun 2019 silam, sehingga kasus perkara tersebut dipersidangkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Pengadilan memutuskan Edoh melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan uang pengganti sebesar Rp220.051.426. Edoh dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan subsidiar Pasal 3 JO Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kabur, DPO-nya kurang dari 1 tahun, yang mana hukuman itu 2 tahun. Yang kita akan
eksekusi ke di lapas perempuan. Di mana, Bu? Kita kan di Muara Jambi lapas perempuan. Kemarin saya bukan niat melarikan diri, Pak. Pas keluar dari lapas kemarin, saya kebingungan karena anak di rumah yang kecil terus pulang, yang masih SMA, mungkin dia masih labil gitu kan, mau bunuh diri sampai bawa pisau ke kebun sawit gitu. Setelah diamankan, terpidana langsung dititipkan sementara di Lapas Perempuan Jambi dan akan langsung menjalani hukuman sesuai yang telah diberikan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Simpang Pal 10 Kota Baru, Kota Jambi. Dan pada rekonstruksi tersebut terungkap sejumlah motif pelaku hingga nekat menghabisi nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang. Tim gabungan penyidik Polsek Kota Baru dan Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria di Jalan Simpang Pal 10 Kota Jambi. Pada rekonstruksi tersebut terungkap sejumlah motif pelaku hingga nekat menghabisi nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang. Pada rekonstruksi tersebut ada 15 adegan yang diperagakan langsung oleh pelaku Petrus Konsius, serta korban yang diperagakan oleh pemeran pengganti dan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Kapolsek Kota Baru, Kompol Pamenan mengatakan, pelaku dan korban saling kenal dan berteman baik. Peristiwa maut itu terjadi saat pelaku menitipkan uang 1 juta rupiah kepada korban untuk diberikan kepada kekasih pelaku yang merupakan tetangga korban. Namun uang itu tidak diberikan oleh korban. Pelaku pun emosi dan mengajak korban untuk bertemu di Simpang Pal 10 Kota Jambi untuk menjalankan aksinya. Sementara dalam rekonstruksi terungkap bahwa pelaku Petrus membacok korban sebanyak 3 kali menggunakan parang yang dibawa di dalam truknya. Petrus membacok bahu korban dan dilanjutkan dengan 2 kali bacokan di kepala korban hingga tewas. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas perkara. Setelah rekonstruksi ini pihaknya akan melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke JPU guna dipersidangkan di pengadilan. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Lebaran, Saudara, BPOM sidak Pasar Minggu Kota Bengkulu dan menguji sebanyak 37 sampel makanan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas sesaat lagi. Anda kembali bersama Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, informasi datang dari Provinsi Bengkulu. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu melakukan sidak ke Pasar Minggu Kota Bengkulu dan menguji sebanyak 37 jenis sampel makanan. Sidak dilakukan guna mengawasi kelayakan makanan menjelang Lebaran Idul Fitri mendatang. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bengkulu bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu dan sejumlah pihak terkait melakukan pengawasan keamanan makanan yang dijual di Pasar Minggu Kota Bengkulu pada Kamis pagi. Dalam sidak kali ini, Badan POM menguji 37 jenis sampel makanan yang diambil dari para pedagang. Dari hasil uji lab, 32 jenis sampel makanan yang diperdagangkan ini dinyatakan bebas dari bahan-bahan yang berbahaya, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara 5 sampel lainnya masih harus diuji lebih lanjut keamanannya. Ketua Tim Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM Bengkulu, Mukhlisa menyampaikan, pihaknya akan rutin melakukan pengawasan keamanan makanan, terlebih pada saat momentum Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri mendatang. Kami sudah menyampling secara acak ke beberapa penjual makanan untuk makanan-makanan yang kemungkinan kita duga bisa ditambahkan bahan tambahan yang dilarang. Dari 37 sampel yang kami sampling ini tidak ditemukan produk yang mengandung bahan berbahaya. Jadi insya Allah perwakilan sampel yang kita sampling di Pasar Minggu ini aman untuk dikonsumsi. Ada berapa sampel tadi, Bu? 37 Pak, 37 sampel. Semuanya negatif? Iya, negatif. Adapun sampel makanan yang diuji diantaranya olahan kerupuk berwarna, bumbu-bumbu dapur, olahan daging, dan berbagai produk olahan pangan lainnya.
Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Saya Farah Maudina bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.